wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi salah satu tujuan kenapa BKN melaksanakan media briefing pada hari ini ialah sebenarnya untuk memperjelas lagi maksud dan hasil pendataan, di mana kita sedang mencari persamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, kemudian mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, dan membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi dari beberapa informasi yang kami terima, banyak sekali kesimpang siuran informasi Bapak yang terjadi di sana, khususnya yang dari teman-teman yang non-ASN tersebut. Banyak yang mungkin sudah terjebak dengan tadi Bapak bilang ada permainan tidak benar di beberapa oknum tertentu. Oleh karena itu kami melaksanakan media briefing ini untuk memperjelas. Kalau misalnya pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada saat ini. Mungkin mohon izin untuk menyingkat waktu, kita membuka sesi tanya jawab, di mana kita akan meminta rekan-rekan dari wartawan untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak, dan mohon Bapak dapat menjawabnya. Sekaligus juga kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari yang kami kumpulkan dari medsos Pak, terkait dengan proses pendataan non-ASN ini. Mungkin untuk awalnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari teman-teman pers yang hadir di pada hari ini, Pak. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau melalui fitur angkat tangan yang ada di aplikasi Zoom ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya. Jadi 3 pertanyaan pertama kami mohon untuk bisa disampaikan. Kalau belum ada Bapak, kami izin untuk menyampaikan ke Bapak 3 pertanyaan tertinggi Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari medsos. Pertama, pertanyaan pertama, apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Karo. Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan, misalnya kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Untuk jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non-ASN ini secara manusiawi dalam tanda kutip, sehingga mereka betul-betul bisa istilahnya kalau orang Jawa itu diuangke. Nah, ini yang itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non-ASN ini. Kalau itu nggak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi bagi mereka yang kemudian punya kesempatan menjadi ASN, apakah itu melalui mekanisme PNS misalnya atau melalui mekanisme P3K, tentu itu bisa dilakukan setelah kita bisa melakukan memetakan mereka-mereka ini. Jadi penting sekali sebetulnya bagi mereka yang sekarang menjadi tenaga non ASN di instansi untuk mereka betul-betul bisa terdata. Dan pemerintah tentu memiliki gambaran seutuhnya terhadap kondisi mereka-mereka ini. Yang kedua tadi apa ya Pak? Kalau saya terlalu cepat tadi, saya sambil ngetik soalnya.
Masih mute. Apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Ya, sebetulnya tentu nanti akan ada mekanisme verifikasi dan validasi. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan itu dipaksakan dalam tanda kutip. Sebetulnya yang bersangkutan tidak boleh dilakukan pendataan, tapi tetap didorong oleh instansi untuk melakukan pendataan. Maka saya mungkin menghimbau nanti teman-teman jangan sampai teman-teman di instansi ini menjebak PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Karena pejabat pembina kepegawaian ini akan menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Dan di dalam surat pertanggungjawaban mutlak tadi, itu kami sudah mencoba merumuskan bahasanya yang kemudian bisa berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi tentu kami berharap betul, dan ini yang juga selalu kami sampaikan ke teman-teman di Kepala BKD, BKPSDM, ataupun di instansi pusat, jangan sampai dengan proses pendataan ini kemudian menjebloskan dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan di daerah yang yang seharusnya atau yang menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Dan ini himbauan ini sudah kami sampaikan termasuk juga di awal-awal waktu kita melakukan launching terhadap aplikasi pendataan non-ASN ini. Perlu kehati-hatian terkait dengan pendataan ini, jangan sampai kemudian karena uang 100-200 ribu misalnya kemudian dimasukkan saja, tapi kemudian tentu PPK tidak siap untuk tidak bisa melakukan verifikasi data keseluruhan, maka proses verifikasi data keseluruhan tadilah yang kami harapkan melalui mekanisme uji publik terhadap data yang sudah disampaikan. Jadi mekanisme uji publik itu ada dua maksud. Yang pertama adalah munculnya data-data yang sebetulnya yang bersangkutan tidak berhak, tapi kemudian tetap dimasukkan, dan akhirnya masyarakat kemudian bisa mengontrol itu. Yang kedua adalah, kalau ada sebetulnya yang bersangkutan berhak untuk didata, tetapi kemudian tidak didata, karena yang bersangkutan misalnya tidak memberikan semacam uang lelah lah dalam tanda kutip kepada operator misalnya. Nah, akhirnya yang bersangkutan ini kemudian tidak masuk. Nah, dia bisa kemudian melakukan protes di dalam mekanisme 1 bulan dari 31 September sampai 31 Oktober tadi. Jadi ada mekanisme uji publik yang diterapkan supaya data-data yang disampaikan itu betul-betul data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira Pak Karo. Yang ketiga, instansi tadi apa? Bapak. Jadi bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini atau tidak, Pak? Semua instansi tentu akan diminta, karena suratnya Pak Menteri Pan-RB ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan di instansi daerah. Jadi artinya mereka pasti menerima suratnya Pak Menteri itu. Jadi semua instansi pasti akan melakukan pendataan. Bagaimana kalau instansinya kemudian tidak melakukan pendataan? Ya tentu mereka akan rugi sendiri. Pegawai-pegawai yang di situ tentu tidak akan terpetakan dengan baik. Nah, silakan, karena nanti akan ada mekanisme untuk mengumumkan kepada publik bahwa kami tentu di BKN nanti juga akan mengumumkan juga mana saja instansi-instansi melalui sistem pendataan ini, mana saja instansi-instansi yang sudah melakukan pendataan dan mana instansi-instansi yang belum melakukan pendataan. Tentu akan ada warning-warning yang nanti disampaikan juga melalui sistem yang nanti tentu akan bisa dikontrol oleh semua orang. Itu kira-kira Pak Karo. Siap Bapak, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Mesya, Pak, di PNN. Monggo Mbak Mesya. Mbak Mesya. Ya Pak, ya Pak Karo. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya nih dari JPNN, Pak Deputi. Pak Deputi, ini kan sudah mulai melakukan pendataan ya, pendataan. Nah, kalau boleh tahu, ada berapa instansi yang sudah mulai melakukan pengisian di aplikasi yang BKN bikin itu?
Dan kemudian saya dapat laporan dari forum-forum honorer itu cukup banyak yang melakukan kesalahan saat mengisi aplikasi itu. Dia kan harus melengkapi, tapi oleh BKD-nya disuruh mereka yang harus ngisi. Jadi itu kebanyakan kesalahan teknis, kebanyakan adalah NIK. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak, hanya dikasih tahu oleh forum-forum itu. Jadi makanya saya konfirmasi tingkat kesalahan-kesalahan kecil apa yang selalu dibikin oleh honorer itu. Dan kan tadi Bapak sudah jelaskan itu ternyata bisa diperbaiki lagi sebelum finalisasi. Nah, kemudian ada masalah lagi soal pendataan non-ASN ini untuk kategori 2. Di situ saya pengen tahu lagi, di situ ada 2 kelompok utama kan, K2 dan tenaga non-ASN, tapi ada tambahan syarat, salah satunya adalah soal sumber gaji. Nah, kalau untuk K2, apakah mereka kena juga? Karena setahu saya, untuk K2 itu dia didata justru masuk K2 karena dia sumber gajinya itu bukan dari APBN maupun APBD. Apakah mereka tetap dimasukkan di kategori tersebut? Syarat itu harus ada. Ataukah hanya untuk pegawai non-ASN yang non-K2? Setelah itu Pak, yang terakhir aja, untuk guru ya, ini sekarang yang guru lulus PBG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka, tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu. Oke, segitu aja Pak Deputi dan Pak Karo, terima kasih. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo, terima kasih Mbak Esi atas pertanyaannya. Saya kalau Mbak Esi nanya itu ketar-ketir dijawabnya ini. Ini pasti detail banget pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman Mas Audit, tolong cek datanya sekarang berapa yang sudah masuk, apakah itu yang melalui mekanisme import atau melalui mekanisme input. Karena saya mohon maaf Mbak Esi nggak pegang data, pegang sistemnya, apalagi sekarang di luar kota, jadi saya lagi di Banjarmasin sekarang. Nanti mungkin Mas Audit tolong dicek berapa instansi yang sudah masuk ini terkait dengan pendataan ASN ini. Yang kedua terkait dengan kesalahan melengkapi NIK-nya. Selagi itu belum dilakukan finalisasi oleh instansi, maka yang bersangkutan masih bisa melakukan perbaikan, Mbak Isi. Jadi mereka tidak bisa melakukan perbaikan kalau instansi sudah dan sudah menyampaikan SPTJM. Itu biasanya kalau di dalam timeline kami itu nanti mestinya tanggal 30 Oktober. Tentunya finalisasi pun mereka nanti kalau ada data yang salah mereka juga masih bisa untuk memperbaiki. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kategori 2 ini, karena ini adalah pendataan yang menjadi bebannya pemerintah dan ini sudah terlalu lama dan mereka tetap akan didata, Mbak Isi. Kami memberikan konfirmasi. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan konfirmasi saja karena tidak ada di dalam database-nya BKN. Jadi di database BKN itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendataan ini. Misalnya dia sebagai tenaga honor kategori 2. Nah, nanti instansi tinggal mengatakan, oh Harmen ini sekarang sudah tidak honor lagi di BKN misalnya. Kalau dia tadinya masuk honor kategori 2 di BKN. Maka nanti
laporkan, ada menu pilihan lapor di situ, lapor bahwa di situ menjelaskan Harmen ini sudah tidak lagi menjadi tenaga honorer kategori 2. Nah, instansi mengkonfirmasi data-data itu, Mbak Isi. Nah, termasuk diharapkan memberikan konfirmasi melalui sistem juga terhadap sekarang Harmen ini masih honorer tapi dia tidak di BKN, tapi dia jadi honorer di tempat lain misalnya. Nah, kalau dia honorer tempat lain, maka ada ketentuan di situ bahwa kalau dia terputus, maka dia tidak lagi kemudian menjadi masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, tergantung nanti status honorernya itu di tempat lain itu sebagai apa di situ. Kira-kira Mbak Esi yang nomor 3. Nah, untuk guru, yang saya sebetulnya memang mendorong karena memang suratnya Pak Menteri sudah sangat jelas bahwa semua instansi diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan sehingga kita betul-betul bisa mampu merumuskan strategi kebijakan yang terbaik untuk para ASN ini. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tentu solusi yang manusiawi lah. Tentu bukan karena pemerintah bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, tentu mereka harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Demikian, Mbak Esi. Ada pertanyaan lagi? Rekan-rekan, silakan menggunakan fitur. Ini Pak, ada pertanyaan dari Jawa Post TV, Pak. Jika ada pelanggaran input data yang dilakukan ataupun instansi, pegawai non-ASN bisa melapor kemana? Ini teknisnya Mas Audit bisa disampaikan, Mas Audit. Siap, Bapak. Izin Bapak Ibu, terima kasih untuk jawab tadi pertanyaan juga jumlah data per instansi. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke Humas agar biar terinformasi baik. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang perbaikan atau kesalahan pada saat NIK ya. Jadi NIK itu tidak mungkin ada kesalahan data dikarenakan mungkin kesalahan datanya bukan di sisi pengambilan data karena kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah ini kebanyakan memang instansi itu meminta datanya langsung kepada unit-unit yaitu NIK-nya dari Excel atau yang lainnya ternyata ada salah typo sehingga sewaktu dilakukan import di aplikasi lalu dicek ke Dukcapil, NIK-nya itu tidak ditemukan. Nah, mungkin itu kesalahan-kesalahan yang seperti itu ataupun seperti tanggal lahir yang tidak sesuai format dia DDMMYY tapi MMDDY yang seperti itu sih kesalahan. Lalu tentang kesalahan input yang lainnya misalnya ternyata instansi salah menginput misalnya pendidikannya ataupun ternyata salah menginput data-data seperti unit kerjanya. Nah, di sini memang kenapa tenaga non-ASN di-encourage untuk melihat datanya, keaktifan, dilihat aktivasi dari konfirmasi data yang sudah diinput oleh admin. Makanya ada proses di mana tenaga non-ASN itu melihat datanya. Nah, setelah melihat datanya, ada beberapa data yang memang bisa dikonfirmasi atau diperbaiki, seperti pendidikan terakhir. Misalnya ternyata instansi itu tidak tahu kalau dia sudah S2. Karena dia waktu diangkat misalnya D3 gitu, tapi dia punya S2. Nah, makanya di situ ada sisi dari tenaga non-ASN untuk mengupload ijazah yang terakhir yang dimiliki dan juga memperbaiki pendidikan terakhir yang dimiliki. Kalau misalnya ternyata
kurang ya dari instansinya pas nginputnya, kok saya D3 enggak, saya punya S2 seperti itu. Dan perbaikan-perbaikan yang lain seperti unit kerja, karena inputan yang dari sisi tenaga non ASN ini cukup sedikit sih sebenarnya, lebih mudah. Cuman memang validasi dari admin instansinya yang banyak, karena kan ada SK awal kerja yang sebagai validasi data awal, TMT minimal 1 tahun tadi, dan juga pembayaran. Mungkin itu Pak, izin. Ya, terima kasih Mas Audit. Mungkin ini pertanyaan lanjutan tadi, maksud potensi pelanggaran seperti memasukkan tenaga non-ASN yang sudah tidak bekerja ataupun tidak mau memasukkan data pekerja non-ASN dengan motif tertentu. Oh, maaf, mungkin saya ulang dari awal ya. Jika ada pelanggaran input data yang dilakukan operator ataupun instansi, pegawai non-ASN bisa melapor kemana, tanda tanya. Kemudian maksud potensi pelanggaran seperti memasukkan tenaga non-ASN yang sudah tidak bekerja ataupun tidak mau memasukkan data pekerja non-ASN dengan motif tertentu. Mungkin ini bertanya Pak, jadi kenapa kok instansi maksudnya itu pelanggaran memasukkan tenaga non-ASN yang sudah tidak bekerja atau tidak memasukkan data, malah tidak memasukkan data pekerja itu kira-kira kenapa Pak? Mas Audit, ada mekanisme helpdesk nggak di sistem Mas Audit? Ya ada Pak. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ada instansi yang tidak mengusulkan, nanti setelah prafinalisasi kan ada pengusulan, ternyata tenaga non ASN-nya tidak diusulkan itu Pak. Ya, jadi mekanismenya memang kita bikin ada mekanisme uji publik teman-teman semua. Uji publik yang pertama adalah di sistem kita menyiapkan helpdesk untuk itu. Jadi mereka juga bisa melaporkan ke situ melalui helpdesk disiapkan. Dua adalah nanti begitu yang bersangkut instansi mengumumkan melalui portal yang mereka miliki terhadap data-data yang sudah didaftarkan, dan semua orang kemudian diharapkan itu waktunya cukup panjang, jadi sekitar 2 mingguan atau 10 hari kerja diumumkan kepada publik. Nah, nanti di dalam rentang waktu itu mereka bisa melihat, misalnya tadi saya sampaikan, kenapa saya yang harusnya honorer tapi kemudian tidak dicatat, yang harusnya saya berhak untuk dicatat tapi kemudian tidak dicatatkan. Nah, proses uji publik itulah yang kemudian diberikan dalam waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober tadi. Nah, nanti kalau begitu ada masukan atau protes dari masyarakat seperti dalam kondisi seperti tadi, maka mereka juga bisa mengajukan ke helpdesk-nya BKN, kemudian juga bisa nanti akan kita teruskan ke instansi, kita pertanyakan kenapa kok ini tidak seharusnya berhak untuk dicatatkan, tetapi kemudian tidak dicatat oleh instansi. Nah, tentu instansi nanti akan punya jawabannya tersendiri untuk itu. Apakah misalnya di data mereka ternyata yang bersangkutan sudah tidak aktif misalnya. Itu kan bisa saja terjadi nanti seperti itu. Nah, transparansi itulah yang kemudian kita berikan di dalam sejak 31 September sampai dengan 30 Oktober tadi. Kalau itu sudah dilakukan cek dan recheck oleh masing-masing instansi melalui adminnya instansi, maka di situ baru kemudian instansi meminta SPTJM kepada PPK-nya, kemudian berdasarkan SPTJM tadi mereka kemudian mengklik final. Nah, kalau sudah diklik final berarti sistem close, jadi tidak boleh lagi ada perbaikan terhadap data. Demikian Pak Karo. Izin masih di mute Pak Karo. Untuk pendidik Bapak, ini ada tenaga pendidik yang mengajar di sekolah swasta dan pembayarannya melalui dana BOS atau BOS, apakah bisa untuk mengikuti pendataan non-ASN ini? Tuh. Kemudian, apakah yang berhak masuk pendataan ini bagi non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau boleh swasta? Kemudian, apakah data tersebut berpengaruh dengan yang sudah nilai PG atau passing grade? Kemudian yang terakhir, Bapak, ini apakah skema atau ketentuan bagi honorer
dengan SK pengangkatan Januari 2022 oleh unit kerja terendah? Pertama mengenai tenaga pendidik, kalau ini kan pendataan untuk non ASN dan di instansi pemerintah. Tentu yang kita akan data itu adalah yang mereka menjadi tenaga non ASN di instansi pemerintah. Yang tidak menjadi tenaga non ASN di instansi pemerintah tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan. Karena kalau dilakukan pendataan untuk semua ya nanti swasta pun nanti akan tercatat semua, dan itu nggak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah semuanya. Jadi saya bilang saya ingin sampaikan bahwa scopingnya ini adalah mereka yang menjadi tenaga non ASN di instansi pemerintah. Jadi kalau dia pendidik misalnya ya tentu di instansi pemerintah. Walaupun yang bersangkutan kemudian dibayarnya melalui dana BOS, tetapi ini kan sebetulnya ada mekanisme yang nanti tentu akan menjadi persoalan baru, misalnya terkait dengan kalau diselesaikan melalui pemerintah, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi ASN misalnya, belum tentu nanti yayasannya kemudian melepaskan yang bersangkutan untuk menjadi tenaga guru atau tenaga pendidik di sekolah-sekolah pemerintah. Kecuali nanti ada kebijakan lain, misalnya kebijakan lain itu adalah ada mekanisme perbantuan, misalnya seperti dulu, zaman dulu itu ada guru perbantuan, guru yang diangkat oleh pemerintah, tetapi kemudian diperbantukan ke misalnya di sekolah-sekolah madrasah misalnya atau di sekolah-sekolah keagamaan. Tapi sejauh ini saya belum tahu apakah akan ada kebijakan seperti itu nanti tentu setelah setelah kita bisa melakukan pemetaan ini. Itu yang pertama untuk tenaga pendidik. Yang pasti fokusnya adalah dulu sementara ini adalah terkait dengan yang mereka bekerja di instansi pemerintah, di sekolah-sekolah pemerintah dan segala macam. Yang kedua terkait dengan terkait dengan passing grade ya. Passing grade itu kan sebetulnya ya mereka, saya sebetulnya gini, orang yang karena di dalam Permenpan yang terkait dengan penyelesaian tenaga guru itu kan sudah diatur di situ bahwa orang-orang yang sudah lulus passing grade di tahun seleksi 2021 kemarin, dia menjadi prioritas untuk diusulkan dalam formasi tambahan. Nah, persoalannya sekarang ini banyak muncul, banyak instansi kemudian dengan alasan ketidaktersediaan anggaran, kemudian tidak mengusulkan formasi kepada Kementerian Pan-RB. Padahal orang-orang ini, guru-guru ini sudah lulus seleksi. Nah, ini menjadi persoalan baru. Saya selalu mengatakan begini, apakah instansi tadi tidak memandang guru itu sebagai prioritas di daerahnya? Karena di sisi lain, mereka kemudian mengajukan formasi untuk jabatan yang lain, kan jadi aneh buat saya. Di satu sisi orang yang sudah lulus seleksi, lulus passing grade, dan dia diberikan kesempatan untuk bisa diangkat karena memang sudah lulus passing grade, tetapi kemudian instansinya tidak mengusulkan. Sementara untuk kalau dengan alasan tidak ada uang, tapi untuk jabatan lain kemudian diusulkan. Ya kan menjadi tidak konsisten, uang katanya nggak ada uang, tetapi terus kok mengusulkan kebutuhan formasi untuk yang lain gitu. Nah, kembali adalah pertanyaan kita, saya bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB, termasuk juga teman-teman di Kementerian Dikbud, apakah betul oleh daerah tadi guru-guru ini kemudian tidak prioritas untuk diangkat? Karena mereka ini kan sudah menjadi tenaga honorer di situ dan cukup lama menjadi tenaga honorer di situ. Seyogianya kemudian instansi mengusulkan untuk dilakukan pengangkatan. Apalagi pemerintah kemudian dengan melalui kebijakan Menpan sudah diberikan juga privilege di situ, dalam arti mereka memang sudah lulus passing grade dalam hal ini. Ini yang kemudian menjadi sedikit anomali di dalam penyelesaian tenaga guru honorer ini. Nah, dalam konteks pendataan ini, kalau menurut saya sebaiknya mereka tetap harus didata. Jadi kenapa? Karena ini akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan guru-guru ini. Kalau dia tidak didata misalnya, atau datanya sudah ada di dalam data Dapodik, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau datanya kemudian di data Dapodiknya juga kemudian hilang misalnya, ini paling tidak ada cek dan recheck lah. Kalau dia memasukkan datanya, baik itu di data Dapodik ada, di data BKN juga ada,
maka kita akan bisa saling menguatkan di situ. Jadi penting sebetulnya kalau yang bersangkutan untuk melakukan pendataan, even misalnya dia belum diangkat, karena ini akan lebih memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan isu terkait dengan guru ini. Demikian Pak Karo. Ya, Bapak, terima kasih atas keterangannya tadi yang disampaikan. Ini berhubung Bapak, mohon izin ini waktu dan rekan-rekan pers juga, waktu sudah habis untuk press briefing ini pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan kepada kami melalui WhatsApp atau melalui email atau melalui jalur-jalur biasanya, melalui kanal medsos BKN, untuk nanti kami bisa kami sampaikan secara resmi. Kemudian kami juga nanti akan mengeluarkan sebuah press release berdasarkan hasil press briefing pada hari ini untuk menjadi keterangan resmi dari BKN terkait dengan proses pendataan non-ASN yang sedang dilaksanakan sampai tanggal 30 September, sehingga untuk memperjelas apa yang sedang dilakukan oleh BKN dan pemerintah pada umumnya. Sebelum kami tutup, Bapak, apakah ada pesan terakhir Bapak dari ini untuk teman-teman media, pers, dan Sobat BKN? Ya, terima kasih Pak Karo. Terima kasih teman-teman media sudah hadir pada media briefing pada siang hari ini. Proses pendataan ini tentu saja kita berharap ada transparansi dari data yang disampaikan ke pemerintah. Yang bisa melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap data-data tadi tentu juga teman-teman wartawan. BKN tentu tidak akan sanggup melakukan itu sendiri. Jadi kami tentu saja sangat berterima kasih kalau mendapat input dari teman-teman wartawan, kalau ada hal-hal yang kemudian, apalagi kalau ada masyarakat yang kemudian dizolimi oleh pihak-pihak yang untuk mencari keuntungan pribadi misalnya, kemudian menzolimi orang-orang yang seharusnya punya hak tetapi kemudian tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mohon juga tidak untuk segan-segan menginformasikan kepada kami sehingga kalau ini bisa dilakukan lebih awal, tentu juga pencegahan atas potensi-potensi penyalahgunaan tadi itu bisa kita antisipasi sejak awal. Yang kedua adalah nanti kami tentu melalui teman-teman di Humas, melalui Pak Karo nanti akan memberikan laporan secara reguler. Nanti tim saya, Mas Audit dan teman-teman dari PDPIK nanti diharapkan akan memberikan laporan secara reguler terkait dengan progres, sehingga masyarakat juga bisa memantau melalui laporan atau rilis-rilis reguler yang dikeluarkan oleh BKN terkait dengan progres terhadap pendaftaran tenaga non-ASN ini. Mungkin itu dari saya, tambahan terakhir Pak Karo. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh teman-teman wartawan yang bersedia hadir hari ini.